Situasi menegangkan. Lantai sunrise horeg lur. Pada keluar semua beramburan. Ngeri. Omah siapa iki, Cak? Omah siapa, Cak? Ada di desa Pasur Jambe, Dusun Tawon Sango kalau tidak salah ini. Satu rumah rubuh. Tepatnya saya pas jalan-jalan ke Pasur Jambe, ini ada satu rumah rubuh. Di atasnya rumahnya Ketua PAC Gerindra Kabupaten Lumajang. Ini kondisi rumahnya seperti ini, rubuh. Tepatnya di desa Pasur Jambe, Dusun Tawon Songo. Rumahnya Bapak Cinten gini. Rumahnya Bapak Ngatiran. Sekian laporan dari kami yang ada di Desa Tamu Pasur Jambe, Dusun Tawon Songo. Ya Allah, innalillahi. Kelasnya pun tak sedaya, Pak. Kena lindu. Niki kelasnya ten dhuwur habis. Ayo, harus mati situ. Longsor. Bodowo. Anak korban loro meninggal satu. Tolongi ku betul nih. Kanem. Longsor. Anak korban loro tapi meninggal satu. Kejepit waktu kok di situ. Situ mari tolong. Mayite situ. Gak bani suwe-suwe, itu longsor saya turun dhuwur. Tolong sing anu seperti lagi. Pakai to, Pak, di kono, Pak. Kayak pas ndak bisa waktu mayite. Bojone sing situ endak. Allahu Akbar. Ya Allah. Bantri, Pak. Banter. Nggih. Bapak iki lho ning kene lho. Wonten. Allah. Ya Allah. Astagfirullahaladzim. Wonten iki, tsunami nih sih. Mestine tsunami lah anu. Keadaan toko nih sampai koyo ngene. Buanter tenan iki mau. Ya Allah ya Rahman, gak pecah kabeh lho. Ya Allah. Mbak Anamo pasti istirahat yo. Iya aku. Wes jarone sampean kebekan susu lho, Mbak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, selamat berjumpa kembali dengan Santri Misteri. Sobat Santri Misteri, tadi siang pada tanggal 10 April 2021 telah terjadi gempa yang pusat gempa berada di sebelah selatan Kota Malang. Menurut BMKG, pusat gempa berada di barat daya 90 km Kabupaten Malang. Menurut BMKG juga kedalaman gempa di lepas pantai dengan kedalaman 25 km. Kali ini tim Santri Misteri akan mencoba mengungkap, mungkin ada pesan dari alam tentang fenomena ini. Kejadian gempa yang terjadi tadi pada jam 2 sore ataupun pada jam 14.00. Baik Santri Misteri, kita akan menelusuri apakah pesan yang disampaikan oleh alam buat kita semua. Sebelumnya jangan lupa like, subscribe channel kami Santri Misteri. Baik pemirsa Santri Misteri, tanpa menunggu panjang kita akan langsung saja ke Santri Misteri.
Ya, biasa sebelum melakukan mediumisasi saya akan mencoba saya bersihkan dulu mediumnya, orang yang kita buat medium, biar nanti acara mediumisasi kita ini tidak ada yang menyusup atau mengganggu ya. Nah, saya akan mencoba untuk mengundang salah satu makhluk yang mungkin mengetahui kejadian tentang gempa ini, yang bisa memberikan keterangan ke kita tentang kejadian fenomena alam gempa bumi tadi siang. Bismillahirrahmanirrahim. Atas izin dan perintah dari Sang Yang Nur Cahaya Nirwana, saya mohon salah satu makhluk gaib yang mengetahui tentang kejadian gempa bumi tadi siang jam 2 di daerah Malang Selatan, di pantai Malang Selatan. Salah satu yang mengetahui tentang kejadian tersebut, saya mohon hadir, silakan masuk ke dalam jasad orang yang saya tunjuk ini. Silakan hadir. Nirwana, makhluk ini bisa bicara seperti bahasanya manusia lancar. Ini dari bangsa apa? Naga. Naga ini bangsa apa? Bangsa siluman. Naga dari bangsa siluman ini yang diperintahkan untuk hadir ke sini untuk memberikan keterangan tentang terjadinya gempa tadi siang. Ya. Nah, sebelum kita tanya-tanya, jenengan berasal dari mana? Hamba dari atas. Dari atas? Ya, Terus kok mengetahui kejadian gempa tadi siang ini dari mana? hamba salah satu yang ditugaskan memantau yang ada di bumi. Oh, ditugaskan memantau yang ada di bumi. Ya, Terus panjenengan tadi tahu kejadian gempa tadi siang jam 2 itu? Itu ada fenomena apa sebenarnya? Apa yang terjadi? itu peringatan Peringatan? dari yang di atas untuk orang-orang yang masih hidup. Peringatan yang bagaimana? Maaf sebelumnya, saya berhadapan dengan siapa ini? Saya salah satu dari pengikut Sang Yang Nur Cahaya Nirwana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jenengan ada muslim? Sudah. Jenengan dari mana sebenarnya? Dari Kayangan. Dari Kayangan. Ya, Jenengan tahu tentang kejadian tadi, gempa tadi? tahu. Terus itu atas ulah dari siapa gempa tadi? Makhluk yang ada dalam bumi Jawa ini. Makhluk yang ada di dalam bumi Jawa. Ya, Nah, kenapa terjadinya di tengah laut? bukan di laut itu. Di mana? Di daerah yang dekat dengan laut. Daerah dekat dengan laut. Ya, Nah, itu kan menurut BMKG katanya di selatan Kabupaten Malang, ya itu sebutan manusia. pesisir. Ya, Ah, dekat situ, bukan di laut lepas. bukan di maksud laut saya. lepas. Terus itu sebenarnya mereka itu siapa yang melakukan itu? Apa itu boleh disampaikan? Ya bolehlah. Kan kita di sini kan pengen tahu kejadian gempa ini apa yang terjadi dan ada pesan apa dari alam, mungkin dari Allah lah. Perlu hamba jelaskan secara detail atau hanya beberapa saja? Ya, dijelaskan detail lah, lebih bagus. Orang-orang yang ada di Jawa ini, terutama di saat ini,
ada beberapa yang telah melakukan banyak kefasikan. Salah satunya yang Anda sebut tadi. Banyak dukun-dukun di sana. Oh, banyak dukun di sana. Banyak perzinahan di sana. Nah, itu membuat panas bumi ini. Sedangkan di bawah bumi tanah Jawa ini ada sesuatu yang tertanam oleh apa boleh seperti ini diceritakan. Ada orang zaman dulu raksasa yang ditanam di tanah bumi Jawa ini. Oh, yang disebut Yajud Majud itu. Yang ditanam sama Raja Zulkarnain itu. Iya. Kenapa dengan mereka? Mereka mempunyai celah gitu. Lempeng yang dibuat oleh Raja Zulkarnain telah banyak yang menipis. Mereka di dalam pada gembur gitu. Oh, akhirnya terjadi gempa itu. Ya, Pergeseran lempeng berarti. ya. Selain dari itu ada nggak pesan-pesan dari kejadian ini yang berkaitan dengan beliau Sang Hyang Nurjayani Nirwana? Beliau itu memang diturunkan di saat banyak kerusakan di bumi, di laut, di udara banyak kerusakan. Maka beliau diturunkan untuk membenahi semuanya. Tanda kedatangan beliau itu memang demikian. Banyak kefasikan, banyak kerusakan. Nah terus ini loh, fenomena gempa ini ada kaitannya dengan pertanda akan kemunculannya beliau atau pesan-pesan untuk... Iya, gempa itu terjadi karena bumi ini panas akibat dari dosa-dosa kesalahan, kerusakan, kemungkaran orang-orang ini loh yang ada di dunia. Itu mempengaruhi, karena mereka berbuat seperti itu juga karena bisikan-bisikan setan. Hanya itu saja atau ada hal yang lain? Ada yang lain, tapi ini tidak boleh diceritakan. Ya diceritakan saja kan nggak apa-apa. Ada sidang dari Kayangan. Sidang Kayangan? Ya, Terus? yang membahas seseorang. Membahas seseorang? Ya. Maksudnya gimana? Membahas seseorang yang kelak akan dijadikan yang ada di Nusantara ini. Hamba tidak boleh cerita, Anda jangan terlalu banyak cerita. Tanya-tanya pada hamba. Oh gitu, berarti ada sidang Kayangan yang membahas tentang nanti siapa yang akan diberikan Sudah, kekuasaan. jangan Anda teruskan itu. Belum saatnya, masih lama itu waktunya. Terus ada pesan-pesan apa lagi dari kejadian itu? Mau bagaimana lagi kalau orangnya tidak tahu orang-orang itu. Meskipun kayak gini aja belum tentu mereka percaya hal seperti ini. Biarlah yang terjadi, biarlah terjadi. Terus kenapa di daerah Lumajang, daerah situ lainnya situ kan tadi beritanya banyak rumah-rumah yang rusak. Padahal kan menurut kita kan jauh di posisinya. Dari mana? Gempa itu memang pusatnya ada di Kabupaten Malang. Tapi ingat, raksasa yang ditanam itu nggak cuma di Malang, di seluruh tanah Jawa ini, terutama di daerah Jawa Timur. Berarti mereka semuanya tuh gempur-gempur gitu, Ya. betul-betul semuanya. Iya, Akhirnya gempa itu dirasakan seluruh iya, kota di Jawa Timur ini. nggak cuma di Jawa Timur Nusa saja. Tenggara sampai ke Bali Itu sana. tanah saudara di Dewata itu juga sama itu kena itu. Merasakan semua. Ya, Itu aja ya. Ada pesan lain? Apakah mungkin karena terjadi banyak kemaksiatan, orang-orang Iya, itu. berkolaborasi dengan iblis itu terjadi hal-hal yang seperti ini? ya kan tadi saya sudah Nah ya, menyebutkan. apakah nggak ada jalan lain untuk meredam itu kira-kira? Mau bagaimanapun kita berusaha kalau sudah suratan takdir dari yang di atas. Kita nggak bisa apa-apa, hanya bisa melihat yang terjadi, biarlah terjadi. Karena itu memang proses dari kejadian alam-alam. Kira-kira pesan panjenengan buat umat manusia saat ini itu apa? Wah, kira-kira? saya tidak berani kalau hal seperti itu, tugas Anda yang ada di bumi, bukan saya. Lah ya, biarkan mereka kan mungkin akan lebih mendengarkan. Nanti saya akan menambahkan pesan kira-kira apa kira-kira yang harus mereka lakukan dalam menghadapi suasana kayak seperti ini.
hamba itu di bawah raja hamba tidak berani memberikan sesuatu itu. Nasihat-nasihat di depan Anda ataupun di orang-orang yang ada di bumi ini. Hamba tidak berani, mohon ampun hamba. Terus berarti terjadinya gempa itu gimana proses terjadinya itu? Apakah ada makhluk yang menggeser benda itu atau ada celah atau gimana? Di zaman dahulu itu Raja Zulkarnain itu dimintai tolong oleh masyarakat rakyat beliau, bahwasanya ada sekelompok orang yang sering berbuat kefasikan, keburukan. Maka beliau meminta pertolongan Allah Subhanahu wa ta'ala untuk ini memenjarakan ini loh raksasa-raksasa ini. Berarti raksasa-raksasa itu di bawah bumi Jawa ini masih hidup mereka? Masih hidup dia itu. Nah, mereka belum saatnya muncul mereka. Mereka dapat oksigen dari mana? Oksigen bagaimana? Mereka hidup di alam gaib kok. Oh. Tapi meskipun dia punya jasad, dia hidup di alam gaib bumi dalam ini. Suatu saat nanti dia keluar jadi manusia yang ada di bumi ini, menembus lapisan gaib yang mohon ampun ini ditutup sama itu Raja Zulkarnain. Apakah mereka nanti kalau muncul itu bisa berwujud wadah gitu? Iya, memang sedemikian. Nah, wadah mereka dari mana? Ya wadaknya itu wadak dia sendiri. Wadaknya itu seperti orang muksa itu loh. Muksa itu dia masuk ke alam gaib. Terus nanti suatu saat nanti dia muncul lagi membawa jasadnya itu. Membawa jasadnya muncul. Karena itu memang sudah ada suratan takdirnya dari yang di atas. Kalaulah bukan karena itu ya mereka sudah hancur lebur itu. Oh, itu memang sudah garis takdir dari sana. Iya, itu atas, ya itu tadi yang di atas semuanya itu. Ya udah, terima kasih atas informasi yang telah jenengan sampaikan ke kami. Ya. Silahkan kembali dijalankan tugasnya. Ya. Saya mohon maaf jika mengganggu tugas panjenengan ya. Terima kasih atas informasinya. Saya juga terima kasih sudah diundang. Ya, silahkan kembali ke tempatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makhluk ini kembali ke tempatnya. Sukses. Para pemirsa channel Santri Misteri, sebenarnya setiap kejadian yang terjadi di alam ini sebenarnya semuanya itu atas ulah kita sendiri, ulah umat manusia sendiri. Jika di mana suatu tempat itu terjadi banyak suatu hal-hal yang dilarang oleh agama, oleh Dewan Allah, salah satunya mungkin banyak kemaksiatan, banyak orang berkolaborasi dengan makhluk-makhluk fasik, maka Allah akan memberikan peringatan dengan didatangkannya gempa bumi. Jadi gempa bumi, entah itu tsunami, entah itu banjir, entah itu badai, entah itu longsor. Nah, untuk mengingatkan umat manusia ini, biar kita semuanya nanti ingat, biar kita kembali lagi di jalannya Allah. Mari di zaman yang sudah akhir ini kita perbaiki amalia kita, janganlah kita berkolaborasi dengan makhluk-makhluk yang fasik, yang tidak diridhoi oleh Allah, karena nanti akan terjadi banyak lagi bencana-bencana alam dengan kejadian-kejadian yang kita lakukan itu. Jadi pesan saya, mari kita kembali jalankan ajarannya beliau Rasulullah Muhammad SAW. Kita jalankan ibadah kita, jadi biar alam ini tidak murka, Allah tidak murka dengan kita. Nah, demikian tadi hasil mediumisasinya kan seperti itu. Jadi sampai makhluk dari kayangan mengawasi di bumi ini ya. Dan ternyata memang benar, karena ada ceritanya Yajud Majud itu ditanam di cincin api kan. Cincin api ini termasuk tanah Jawa ini. Nah, mereka nanti suatu saat akan muncul, nah, terjadi gempa-gempa bumi dan gunung meletus, itu nanti mereka akan muncul di situ. Dan ini salah satu pertandanya saja. Jadi untuk pesan saya buat para pemirsa channel Santri Misteri, ya
jangan terlalu panik dengan kejadian-kejadian seperti ini. Yang penting kita kembali menjalankan ajaran-ajaran dari Rasulullah Muhammad SAW. Semoga bencana ini bisa diatasi. Bagaimana Gus tadi hasil penelusurannya? Ya, dari hasil penelusuran mediumisasi tadi, kita mengundang salah satu makhluk gaib yang mengetahui kejadian terjadinya gempa tadi, dan di situ dijelaskan bahwa gempa ini terjadi karena ada gesekan dari lempengan bumi, karena ini akibat ulah dari manusia, karena banyak terjadi kemaksiatan di daerah situ, sebagai pengingat dari Allah biar manusianya sadar. Dan nanti kan bisa dilihat di ceritanya tadi ya. Ya. Terima kasih Gus. Ya. Demikian pemirsa Santri Misteri, hasil penelusuran dari kami Santri Misteri dari gempa yang terjadi tadi siang pukul 2 sore. Jangan lupa subscribe, like, share channel kami Santri Misteri. Tonton terus channel kami dan biar terus tahu update apa yang Santri Misteri ada. Sekian dari kami. Bila ada salah kata kami mohon maaf, dan perbuatan kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.